Pengakuan kesatu Tuhan, rengkuh aku dalam hangat cintamu. Masjid Tarbiyah Yogyakarta di pagi hari. Aku baru saja turun dari bis kota ketika di hamparan halamannya yang luas dan berdebu kulihat perempuan-perempuan berjubah besar berjalan berombongan menuju pelataran masjid. Wajah-wajah mereka menunduk seperti sedang menghitung langkah-langkah amalan ibadah. Entahlah, sebab itu hanya kelebatan sangkaku saja. Rahmi, kawan sejalanku dari pondok, juga berjalan seperti itu. Menundukkan wajah ke tanah memandangi debu-debu yang beterbangan dan menempel di serat-serat kaos kaki dan di ujung jubah. Karena berjalan nyaris tanpa suara, aku pun hanya bisa mengikuti. Ya, aku mengikuti suasana yang sama sekali jauh dari lingkungan yang pernah membesarkanku. Sebuah suasana yang tampak asing. Kata Rahmi suatu ketika, hidup harus mengikuti cara Rasul. Semua gerak-gerik kita harus mengikuti tuntunan beliau, makan, minum, semua-muanya, termasuk dalam berjalan. Seperti ini yang diajarkan Rasul, bukannya tengok sana tengok sini. Wui, begitu indah hidup seperti yang dituntunkan Nabi. Hati menjadi bersih, kita menjadi suci tanpa dosa. Setiap gerakan kita dihitung sebagai gerakan berpahala. Saya punya pengajian yang mengajarkan hal-hal yang demikian. Kamu mau ikut Kiran? Tanpa pikir panjang aku langsung menyanggupi untuk ikut di pengajian itu karena hidupku ingin berubah. Aku ingin membersihkan jiwaku dari segala kekotoran dunia ini sebagaimana sebelumnya. Aku ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Tidak, aku tidak mau membiarkan hidupku berjalan tanpa arti. Aku ingin berubah. Aku tak ingin hatiku terpenjara oleh banyaknya urusan yang tak ada maknanya, dan ajakan Rahmi seperti oasis dalam kehendak yang terus merenangi jiwaku. Mau? Aku mau. Kapan biasanya pengajian itu, Mi? Rahmi kemudian menerangkan secara panjang lebar pengajiannya yang kudengarkan sepenuh takzim. Bertuturlah ia bahwa Tarbiyah adalah masjid yang menjadi salah satu pusat pengajian soal-soal keislaman untuk membina jiwa setiap muslim dan muslimah agar dekat kepada Allah, dan umumnya mereka itu mahasiswa. Kajiannya selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Asyik, kita bisa mengenal Islam lebih dekat di sana. Kebanyakan mahasiswa kampus biru. Rahmi, yang menjadi kawan cakapku di Pondok Ki Ageng, memang seorang muslimah yang taat beribadah. Dari gerak-geriknya, aku melihat ada pembawaan yang lain dari teman-teman putriku yang lain yang selama ini ku kenal. Ia tidak banyak bergaya, bersolek sebagaimana perempuan lazimnya. Hidupnya pun sederhana, apa yang diucapnya itu juga yang dilakukannya. Kelemahan dia satu, tidak bisa diajak berdiskusi di luar masalah ibadah. Tentang Tuhan dan politik misalnya, agak payah, pikirannya tak nyambung. Tapi kalau ditanya soal ibadah, sepertinya Rahmi tahu semua. Bahkan beberapa hadis dan ayat selalu keluar dari mulutnya apabila ia berbicara, inilah Islam. Tuturan kita adalah sesuatu yang bermanfaat. Dengan demikian insya Allah hati kita tetap suci, jauh dari kekotoran. Mengagumkan betul ini Rahmi. Karena kekaguman itu pula aku sampai di halaman Masjid Tarbiyah di pagi ini. Aku lihat di serambi masjid sudah penuh, tapi belum terlampau sesak. Kebanyakan jemaah putri, masih muda-muda sepertiku dan dari wajah-wajah mereka tampak rona keteduhan yang sulit kudapatkan di tempat-tempat yang lain. Aku betul-betul terkesima dibuatnya, atau karena memang aku orang baru menginjakan kaki di dunia ini. Di dunia serba teduh ini, sebuah dunia yang jiwa-jiwa dipayungi oleh petunjuk-petunjuk agama. Iya, miriplah keterkesimaan seorang mualaf baru pertama kali menjalani ritual salat. Ah, betapa bersyukurnya hati ini apabila tertulari barang sedikit aura keteduhan itu. Jemaah putri yang cantik-cantik itu duduk teratur bersaf yang di depannya dibatasi oleh kain hijau lumut yang membentang. Kutanya Rahmi soal bentangan kain itu, jawab dia, itu adalah hijab dan itu adalah sunnah yang harus diikuti, ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Katanya,
Atas jawaban itu aku hanya mengangguk-angguk sambil kepalaku tertunduk menafakuri karpet sembari tanganku membuka-bukai kitab suci Al-Quran terjemahan. Di kiri kananku juga demikian, mereka semua membawa kitab suci. Tadinya aku tidak bawa, tapi kulihat dok, aku tangan pun turut. Rahmi memegangnya sedari pondok. Pengajian belum dimulai. Aku merasa seperti berada di ruang kedap dosa yang disekat oleh hijab di samping kanan dan depan. Tidak ada pemandangan yang bisa dilihat selain tembok putih masjid dan kain-kain jubah yang dikenakan oleh jemaah pengajian, dan tentu saja bentangan kain hijab yang tingginya semeter itu. Anehnya, sinar matahari pagi yang garang yang berdesakan masuk dan menusuk dari setiap celah tembok depan tak sedikit pun kurasai panas. Betapa tidak, sebelum-belumnya kurasai kalau sudah digarangi oleh matahari yang demikian panas, aku langsung melompat dan mencari rindangan. Tapi kini tidak, sedikit pun aku tidak bersejingkat dari tempat di mana aku digarangi begitu hebat oleh matahari. Aku tetap duduk tenang seperti tak merasakan apa-apa selain kedamaian abadi. Coba kudongakkan sedikit wajahku yang sedari tadi terus menafakuri lantai dan melihat ke kiri melihat ke kanan. Oh, tak satu pun ikhwan yang tampak, bahkan sedari tadi aku belum melihat wajah mereka, dan memang itu tidak memungkinkan, sebab pintu masuknya berbeda, yang terdengar hanya suara bisikan mereka di depan dan di kanan. Dugaku, tentu saja lanskap masjid ini sudah diatur sedemikian rupa agar zina mata antara ikhwan dan akhwat tidak terjadi. Zina mata tidak boleh, kata Rahmi. Allah melarang perbuatan itu karena itulah yang menjadi mula terbukanya zina yang lebih besar, yakni zina tubuh. Tak lama kemudian terdengarlah salam dari sound system yang bunyinya agak serak dan tampak memekakkan telinga. Tapi lupakan soal suara lengkingan buruk itu. Sebab ada suara yang lebih santun melantun memenuhi pelataran masjid. Suara seorang ikhwan. Begitu sopan ia berbicara, begitu perlahan. Mendengar itu aku membenarkan semua kata-kata Rahmi bahwa di kelompok pengajiannya, hati diasah dalam ketenteraman. Maka demikianlah, selama 1,5 jam aku mendengarkan kuliah agama yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Betapa mengirinya hatiku tatkala sang pembicara, seorang ikhwan yang dugaku tentu belum terlalu tua kalau dibandingkan dengan suara dan patahan-patahan katanya yang teratur membentuk rima yang sejuk menyentuh telinga. Ia berbicara tentang tasawuf, tentang hati. Aku mencatatnya, juga hadis dan ayat-ayat yang disebutkannya. Aku bergumam penuh takzim. Begitu hebat orang ini. Hampir-hampir di setiap kalimat ia akan menyelipkan ayat-ayat atau hadis-hadis, lalu matan ayat atau hadis itu diurai sedemikian rupa hingga membentuk sebuah pengertian baru. Begitu rapi, begitu sempurna pikirku. Sebuah pengalaman yang menurutku betul-betul baru. Hingga ketika pengalaman pertama ini bisa kureguk sedalam-dalamnya, aku pun menjadi kerap mengajak Rahmi untuk berdiskusi lebih jauh, dan semakin jauh, hingga terkadang diskusi itu jatuh pada jauh malam di Pondok Ki Ageng. Sebetulnya dalam pondok itu aku bersama 6 orang lainnya dengan ranjang yang berjejer, mirip bangsal di rumah sakit, dan Rahmi adalah orang yang ranjangnya berdekatan dengan ranjangku yang kemudian ku tahu bahwa aku memiliki kecocokan dengannya. Dia mau diajak bertukar pandang tentang agama, tentang suasana hati yang galau, tentang apa saja yang menyangkut soal-soal hati yang sedang meracau. Dia mau mendengar dan aku selalu saja bercerita tentang semua masalahku dengannya. Ketekunannya beribadah pun tertular kepadaku. Pun mulai bisa salat tepat waktu dan berjamaah aku di masjid yang tepat berada di depan asrama putri. Hampir dipastikan aku sudah berada di masjid ketika azan belum selesai dikumandangkan. Aku sadar bahwa aku belum menyamai rekor Rahmi. Beribadah itu pelan-pelan kiran, katanya suatu hari menasihatiku. Jangan terburu-buru ingin melakukan segalanya, yang penting continue. Dan aku pun seperti orang yang dicucuk hidungnya dengan nasihatnya yang mantap dan mendewasakan pikiranku. Demikian hingga suatu hari,
Sepulang dari kampus Barek, kudapatkan kamar putri sepi. Hanya ada satu orang di ranjang ujung, tiduran sambil baca buku. Sepertinya komik, kutanyai dia, pada di mana yang lain? Ia hanya angkat bahu tanda tak mengerti. Kulepaskan jilbabku dan kukaitkan di gantungan besi tua. Sementara tangan kiriku menarik tangkai pintu lemari kayu vernis coklat. Betapa kagetnya aku ketika melihat seisi almari kosong. "Hei, kemana Rahmi? Pakaiannya kok tidak ada?" Yang ku teriaki hanya berucap pendek lepas, "Nggak tahu, pindah kali." Aku dihampiri rasa gelisah. Ku geledahi lemari itu untuk meyakinkan bahwa pakaian Rahmi masih ada. Nihil. Yang ada hanyalah tumpukan pakaianku. Aku terduduk. "Mi, kenapa kau tidak bilang-bilang kalau kau keluar dari Pondok In?" Karena belum yakin, ku buka sekali lagi lemari. Tapi tetap saja nihil. Pakaian, tas, buku, semuanya sudah tak ada. Aku pun membanting badanku di atas kasur tipis itu. Sekelebat mataku menangkap selembar amplop. Kurai. Ada namaku di atasnya. "Surat Rahmi buatku." Ku buka. Kalimat-kalimat pendek tercetak. "Bismillahirrahmanirrahim. Uhti Nidah Kirani yang semoga selalu berada dalam limpahan karunia Allah. Maafkan Rahmi tidak pamit sebelumnya. Sepagi tadi Uhti saya tunggu-tunggu, tapi tak juga datang. Maka saya pun pamit tanpa bertatap muka. Mohon Uhti jangan kaget. Saya tiba-tiba dipanggil kembali oleh ibu ke Bandung. Katanya dia tidak ada teman di sana dan saya disuruh pindah kerja saja di sana. Begitu saja Uhti. Maafkan kalau ada khilaf, mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali hambanya yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rahmi Rahimah. Mataku menerawang usai membaca surat itu. Menyapu langit-langit pondok yang catnya sudah terkelupas, kumal, dan di sudut-sudutnya penuh sarang laba-laba. "Ah, Rahmi, kau saudara sehati yang sedikit demi sedikit telah membuka laci sempit mata batinku untuk melihat Allah lebih dekat. Tapi kini, tanpa sepengetahuanku engkau pindah dengan sangat cepat, sebelum kulihat semua amalan ibadahmu. Dan kini aku seperti sendiri di kamar ini. Aku tahu yang berlima di sini tidak bisa menggantikan Rahmi. Aku tidak suka dengan mereka, Judas dan santri putri yang malas beribadah. Kesukaan mereka adalah menggunjing orang lain dan mulut mereka dipenuhi oleh kekotoran. Apa mereka tidak tahu menggunjing adalah perbuatan yang dilarang dan merusak hati serta kekhusyukan ibadah? Tapi aku tak berani menegur mereka. Aku tahu diri untuk itu sebab aku anak termuda dan mungkin terjunior di kamar ini. Masukku saja di pondok ini belum genap setengah tahun. Dan makin menjadi-jadi saja sahabat-sahabat Uti di kamar putri ini. Kalau sudah berkumpul, hampir dipastikan mereka dengan bersemangat memperbincangkan cowok ini cowok itu yang kalau sudah demikian aku lebih memilih keluar mencari pohon yang rindang di belakang pondok sambil membuka-buka Al-Quran berukuran saku. Dan Rahmi, sahabatku itu, meninggalkanku sendiri di sini, di pondok ini, dan di kamar perempuan-perempuan judes ini. Betapa tidak mengenakannya. Ku coba memang menghalau rasa sendiri itu dengan coba mendekati mereka dan mengajaknya berdiskusi tentang Islam. Tapi memental saja, tidak ada yang tanggap, sampai akhirnya aku malu sendiri dan lebih memilih diam di luar pondok Ki Ageng yang dikelilingi pepohonan nyiur. Kalaupun aku masuk kamar dipastikan aku langsung menuju tempat tidurku dan berbaring. Tidak seperti biasanya. Pagi ketika selesai mengikuti kuliah pertama, aku mengumpulkan beberapa kawan sekelasku. Aku harus membuat kelompok pengajian untuk mengaji soal-soal keislaman. Aku harus membuat forum itu sebab aku tidak mau mati selagi semangat beragamaku tumbuh. Kajian di Pondok Ki Ageng yang didominasi oleh ritual dan doa-doa sudah membuatku sampai pada titik kebosanan yang kronis. Belum lagi kehidupan pondok serba ritual tanpa isi spiritual yang membuat hati hanyut dalam gerak tarian hati yang sejuk.
Belum pernah satupun kajian seperti di Tarbiyah kutemukan di pondok itu. Dan kebosanan di pondok itu tak boleh membunuhku. Aku pun menuju sekretariat Dewan Mahasiswa. Beberapa orang kutemui di sana, 3 lelaki dan 1 orang muslimah. Kuutarakan maksudku ingin membuat sebuah forum kajian yang membahas masalah-masalah keislaman. Aku tidak sedang merengek minta bantuan yang sifatnya materi. Aku hanya minta sumbang saran dan dukungannya, itu sudah cukup bagiku. Mereka pun sepakat. Maklum di kampus Barek yang berada di bawah naungan kampus Ungu ini belum mempunyai forum studi keislaman. Kini aku mempunyai aktivitas baru dalam kampus. Metode-metode seperti di Tarbiyah ku salin mentah-mentah di forum diskusi yang baru saja ku bentuk. Aku pun seperti Sri Kandi dalam forum itu, menguasai segala-galanya. Mulai dari membuka diskusi, melontarkan soal, menjawab keluhan, dan segala macam. Setiap pekan, Saban Kamis selalu begitu. Di antara sekian peserta pengajian, ada seorang lelaki yang agak kurus dan sorot mata tajam mendekatiku. Namanya Dahiri, aku tahu dia karena teman sekelasku. Dan dia adalah salah satu anggota teraktif di forum diskusi yang kukelola. Pikirku, pintar juga ini cowok, apalagi ketika Dahiri sudah mulai angkat bicara dalam forum. Setiap larik katanya selalu diikuti deretan referensi, dan sekarang dia mendekatiku. Bukan dalam suasana kajian, tapi ketika aku sendiri di deretan rak buku perpustakaan. Aku mundur dan duduk di bangku kayu yang berderit menahan berat tubuhku. Ia duduk tepat di hadapanku. Kutundukkan sedikit wajahku dan dari lapik mataku aku lihat sorot matanya yang tajam menatapku. Dahir, gimana kabarmu? Ada tugas? Bukan soal tugas Kiran, tapi soal Islam yang kita bahas minggu lalu. Oh ya, ada masalah rupanya. Ya, pemahaman beragama kita yang keliru. Termasuk kamu barangkali. Mendengar kata-katanya yang langsung menonjok demikian, aku terhenyak. Salahkah cara beragamaku? Bukankah seperti ini yang kudapati ketika aku berada dalam pengajian Tarbiyah, berkumpul dengan uhti-uhti yang saleh dan berparas teduh itu? Saya tanya kamu sekarang, punyakah kamu pemimpin yang bertanggung jawab atas dirimu baik di dunia dan di akhirat? Tahukah kamu bahwa seorang pemimpin mestinya harus mengayomi warganya di dunia dan di akhirat? Ditanya demikian, aku hanya mengerut. Terus terang saja bahwa baru kali ini aku ditanya orang seperti ini. Dan pertanyaan itu menyisakan kebingungan yang dalam di benakku. Di Tarbiyah, aku belum pernah mendengarkan soal-soal seperti itu. Yang banyak ku tahu adalah metode pembersihan hati. Tapi Dahiri menanyakan soal pemimpin Islam, dan itu berarti politik. Sebagai orang awam yang girah keagamaannya lagi tumbuh-tumbuhnya, pertanyaan seperti itu terang membingungkanku. Aneh, mungkin melihatku kebingungan dan tidak bisa berkata-kata lagi, Dahiri pun kembali menerorku. Dengan soal lain, soal sejarah Islam yang lagi-lagi membuatku terhenyak. Islam yang ada di Indonesia sekarang ini tidak murni. Yang murni hanya ada dalam Quran dan Sunnah Rasul. Islam itu bukan agama, Islam itu din. Dan din itu adalah sistem yang hukum-hukumnya ditata dalam syariat. Dipukul seperti itu, aku pun gerah dan mengalirkan sebuah rasa penasaran. Tak di kampus, tak juga di pondok. Aku diliput oleh gelisah, bergumpal-gumpal tanya menghembalang dan acak-acakan di sekujur kepalaku. Memilin-milin ilmu agama yang kuampuhi dan kutimba dari Masjid Tarbiyah. Dan seminggu setelahnya aku pun kembali bercakap intens dengan Dahiri. Dan hari-hari setelah itu aku selalu ingin bertemu dengannya. Ternyata Dahiri adalah teman diskusi yang pintar cakapnya. Darinya aku kemudian tahu tentang konsep Islam, yakni adin yang melingkupi seluruh semesta. Dari dia pula ku tahu bagaimana Rasulullah menjalankan politik ekspansi untuk menegakkan ad-din di muka bumi. Kiran, aturan itu bisa berlaku ketika kekuasaan itu dipegang oleh umat Islam. Rasulullah ekspansi untuk membentuk pemerintahan Islam. Jadi,
Pemerintahan itu adalah wadak dari ad-din itu sendiri. Kalau tidak ada pemerintahan, maka bagaimana kita dikatakan Islam? Kita cuma salat dan ngapa-ngapain, tapi kita belum Islam. Beberapa waktu setelah itu, sinar matahari memasak kulitku yang berada dalam balutan jubah. Debu jalanan Kaliurang mengamuk dan menghambur ke udara lalu mendarat di jilbab dan menjilati permukaan halus kulit tanganku yang tak bersarung. Betapa gerahnya siang itu ketika kulihat Mas Dahiri duduk terpekur di emperan Masjid Tarbiyah di selatan kampusku. Rupanya, dia sudah lama menunggu. "Maaf Mas, aku terlambat." "Tidak apa-apa Kiran," katanya kalem dan kulihat wajahnya basah dan air menitik-nitik dari dagunya. Rupanya ia selesai salat. Aku tak berani menginjakan kaki di pelataran masjid suci itu karena aku lagi datang bulan. Kata seorang pembicara soal fikih yang kudengar dari masjid ini bahwa perempuan haid adalah najis. Maka najis pula semua yang diinjaknya. Aku tak tahu mengapa begitu karena memang aku tak mengerti. Karena tak mengerti, maka kuikuti saja, siapa tahu betul. Bukankah kita beragama harus tunduk dan pasrah, termasuk pada aturan-aturan agama, dan aku memang mematuhi untuk tidak secuil pun menginjak lantai masjid, dan duduklah aku di pinggir selasar yang jaraknya 3 tongkat dari Dahiri. "Mas, ada sesuatu tampaknya sehingga harus janjian segala." Hanya lanjutan dan penegasan dari diskusi-diskusi kita sejak awal, tentang syariat Islam. Aku menunduk ketika tanpa basa-basi Dahiri langsung mengkhotbahiku, dan aku mendengarkan semua rangkaian kalimatnya dengan penuh takzim. Keislaman kita di Indonesia belum dianggap sepenuhnya kalau belum diatur secara total oleh syariat Islam. Syariat akan memberikan kebaikan bagi sesama manusia yang hidup di bawah naungannya. Sedikit pun tidak ada alasan untuk menentang syariat. Seseorang yang mengatakan dirinya sebagai muslim harus menjadi muslim secara keseluruhan, secara kafah. Ini sudah difirmankan Allah. "Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian semua tanpa kecuali ke dalam Islam secara kafah dan jangan kalian coba-coba ikuti langkah syaiton karena sesungguhnya syaiton adalah musuh yang sangat dan sangat nyata bagimu." Iya Mas, jadi Kiran, keimanan kepada Allah bukan sekadar bermakna percaya akan adanya Allah, tapi harus disertai ketundukan pada segenap dan seluruh aturannya. Jangan ragukan sedikit pun apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ia Maha Tahu, Ia Maha Adil. Sesungguhnya Allah tahu jua apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik, mana yang bermaslahat dan mana yang hanya melahirkan banyak masalah. Benar Mas, kamu mesti yakin seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah itu bersifat abadi dan senantiasa cocok untuk diterapkan di zaman manapun. Hukum Islam itu bersifat universal, Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, maka Allah pula lah yang tahu apa saja tabiat dan segala hal yang mereka kandungkan. Karena itulah adalah hal logis bila Allah juga telah menyediakan perangkat-perangkat hukum yang menata peri kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai ummah. Dalam arti, ketundukan manusia pada syariat merupakan konsekuensi dari keimanannya kepada Allah. Jadi, kita bisa mempertanyakan keimanan orang-orang yang menolak syariat. Allah berfirman, "Demi Tuhanku, mereka pada hakikat tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan atas putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Dari sudut mataku, kulihat Mas Dahiri melihatku. Dilihati demikian aku menunduk dan makin menunduk. "Bagaimana Kiran? Kamu sudah agak paham?" "Iya Mas." Mas Dahiri kemudian menarik nafas dalam-dalam, kembali ia angkat suara. Kali ini lebih keras, lebih bersemangat, lebih tegas. "Kuulangi sekali lagi padamu bahwa keislaman kita di Indonesia belum ada apa-apanya, belum murni. Kita masih pada fase Mekah, Islam yang sah adalah Islam fase Madinah.
dan sekarang Islam Madinah itu belum juga ada dan masih dalam taraf diusahakan. Islam Madinah adalah Islam negara, daulah, keabsahan beragama dan tegaknya syariat tadi ditentukan oleh apakah kita memiliki daulah atau tidak, dan kami punya rencana besar untuk mengusahakan berdirinya Daulah Islamiyah Indonesia. Mendirikan daulah? Daulah seperti apa itu, Mas? Tanyaku setengah kaget setengah melonjak. Belum saatnya, nanti juga akan kamu tahu. Tapi kutekankan kepadamu, ini adalah gerakan rahasia, top secret, yang pokok sekarang ini adalah kalau ada keraguan, jangan kembalikan kepada manusia, tapi kembalikan kepada Allah. Kalau ada keraguan-raguan, mintalah kepada Allah. Kalau bertanya, jangan tanya ke orang lain, tapi tanyakan kepada saya saja. Aku heran, aku yang dulu-dulunya selalu mendominasi ketika berdiskusi dengan orang lain sangat berbeda dengan hari ini. Ya, hari ini, siang ini, aku tak ubahnya kambing congek. Menurut saja apa kata Ikhwan yang usianya hanya berpaut setahun lebih tua dariku ini. Dan kini ku dapatkan diriku tak berdaya sama sekali di hadapannya selain hanya angguk-angguk dan iya-iya saja. Tak terasa azan asyar pun mengumandang. Aku pamit pulang, kulihat Mas Dahiri bersiap ke tempat wudhu untuk salat berjemaah. Di Pondok Ki Ageng, isu tentang jemaah yang ingin mendirikan negara yang berdasar pada Islam di Indonesia merebak dan hangat. Bahkan di kamarku, sebuah majalah berita nasional yang bersampul hijau dengan wajah seorang muslimah yang tertutup kain hitam menjadi bacaan yang diperebutkan. Aku juga sekali-kali melirik majalah tersebut dan membaca 1-2 artikel di dalamnya. Bermula dari kamar besar putri itulah ku dengar suara-suara miris. Bahaya kalau masuk subversif, melawan pemerintahan yang sah. Perjuangan mereka tidak akan pernah berhasil setelah puluhan tahun berjuang. Suara-suara itu terus mendendang dalam gendang dengarku. Aku hanya terpaku antara ragu dan yakin sebab aku baru saja ditemui Mas Dahiri yang mengajakku untuk bersama mereka berjuang bahu-membahu dalam satu jemaah demi satu misi suci. Menyelamatkan akidah keislaman umat Islam di Indonesia dan membuatkan wadah yang suci bagi kemaslahatan hidup mereka. Salahkah cita-cita itu? Bukankah kita butuh daulah yang dinaungi oleh Islam seperti di Madinah dulu? Tidak. Aku tak boleh ragu, tak boleh bimbang. Sekali dua kali ku keluhkan keraguanku itu kepada Mas Dahiri dan ia menyambut keluhanku itu dengan kata-kata dan sebarisan ayat-ayat suci. Ia buru aku dengan doktrin yang sungguh-sungguh meyakinkan. Dan aku lagi-lagi terkapar dibuatnya. Imanku mengatakan bahwa apa yang ia katakan benar dan murni, sebuah cita-cita yang sungguh-sungguh mulia. Dan aku pun secara spontan mengatakan bergabung. Tapi ia menahannya dan kembali membimbangkanku, jangan dulu. Pikirkanlah masak-masak, sebab yang dibutuhkan adalah dakwah. Orang-orang yang total berjalan di garis setotal doktrin yang ia semburkan ke wajah ke hatiku. Setotal itu pula aku berubah. Aku seperti duplikat Mbak Rahmi di Pondok Ki Ageng. Sehari-hari dalam aktivitasku kuisi dengan membaca Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Kujalani ritual salat dengan mantap. Hampir seluruh waktuku kuhabiskan untuk salat. Bukan cuma yang wajib, tapi juga yang sunat, seperti rawatib dan lain sebagainya. Paginya aku dipastikan menghadap Allah dalam salat duha sambil menunggu zuhur menjelang. Malamnya ku berdirikan tulang-tulangku dalam tahajud kepadanya. Bermalam-malam begitu yang membuat mataku sembab oleh tangis ibadah dan kerinduan kepada Allah. Ya Allah, singkapkan wajah-Mu kepada hamba dalam tirai senyap malam yang bergemintang dan penuh cahaya. Tak pernah putus kugiring aktivitasku pada satu stasiun yang sama sekali tak pernah kualami sebelumnya, total beribadah. Kerjaku cuma di kamar, salat, baca Quran, dan berdoa. Dalam hatiku gumamkan bertangkai-tangkai doa harapan. Aku selalu merasa garing, kering, tak berdaya. Aku ingin menangkap harapan itu, memeluknya, menciumnya, membasuhkannya di hatiku. Dan harapan itu hanya ada di haribaan Allah.
Ya Allah, kalau memang ini kebenaran, berilah ketetapan batiku. Aku yakin seyakin-yakinnya ya Allah, bahwa hukum-hukum Islam itu harus ditegakkan demi tegaknya ayat-ayat-Mu. Dan inilah awal bentuk penyerahan diri dalam Islam itu. Aku harus bersihkan diriku sebersih-bersihnya karena aku sedang dalam tahapan memasuki sebuah gerakan suci yang punya misi mulia, menegakkan daulah Islamiyah di bumi Indonesia. Wih, hebat sekali cita-cita itu. Tak pernah kuduga bahwa aku adalah salah satu nantinya yang bekerja menyelamatkan akidah umat Islam Indonesia. Dan semua itu harus dimulai dari dunia yang paling kecil, diriku sendiri. Iya, mulailah dari diri sendiri, lalu keluargamu, lalu. Bukankah begitu perintah agama? Aku pun dengan segala ketotalan hati memasrahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, hukum-hukumnya di bawah pimpinan seorang khalifah. Aku tengah memantapkan semantap-mantapnya niat pengabdianku kepada Tuhan. Pengabdian yang sungguh-sungguh, aku benar-benar bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh, aku menghamba sepenuh-penuh hamba. Penghambaan yang sungguh-sungguh, inilah yakni totalitas keabidaan, yang menurutku Islam. Tapi atas segala kehambaan itu aku pun digunjingi hanya karena jilbabku besar. Bahkan ada yang bilang, tuh lihat, tekstil berjalan. Tapi aku menunduk saja, sebagaimana Rasul pernah mengajarkan. Salahkah aku berpakaian demikian? Bukankah aku hanya menuruti perintah Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 315 yang memerintahkan agar menutup aurat serapat-rapatnya? Salahkah aku berpakaian yang demikian dan mengurangi aktivitas keduniawian? Kudengar pula bisik-bisik yang tak mengenakan, bukan hanya perempuan-perempuan santri mahasiswi di kamarku, tapi juga santri-santri di seisi pondok ini, hanya karena aku sudah enggan keluar rumah. Salahkah aku mengamalkan ajaran yang kuterima dari kelompok ikhwan di Masjid Tarbiyah yang sangat menekankan agar perempuan harus berada di dalam rumah? Wajibkah aku mengikuti tradisi pondok yang harus salat berjemaah? Ya, karena aku meyakini doktrin bahwa perempuan harus dalam kamar, maka aku pun tidak ikut berjemaah. Isu lain yang tidak kalah menyakitkannya ialah aku dikatai menentang kiai, menjelek-jelekkan kiai. Kejamnya isu itu, mereka katai aku menjelekkan dan membangkangi kiai hanya karena aku enggan salat berjemaah dan mengikuti pengajian rutin yang diselenggarakan pondok. Gunjingan itu, terang ku katakan, menggerahkanku, sudah panas betul rasanya hatiku. Aku begitu sadar mendapat intrik dan cibiran yang demikian itu. Tapi ketika kemarahan itu datang, sebuah suara membisiki dari pedalamanku bahwa segala cibiran, segala intrik adalah cobaan dan ujian darinya sebelum aku menapaki jalan dakwah yang luar biasa mulianya nanti. Mas Dahiri, gumamku dalam hati, aku siap mengemban amanah mulia yang telah kamu sampaikan itu. Kusambut jalan itu. Aku siap bergabung dengan jundulah-jundulah yang merelakan seluruh hidup mereka untuk tegaknya ayat-ayat Tuhan di atas bumi. Dengan mengenakan jubah besar warna coklat tanpa renda pewarna, kaos kaki tipis dan panjang, aku mengikuti prosesi pembayatan. Aku dijemput Mas Dahiri di Fakultas Hukum Kampus Biru dan bertemu dengan beberapa ikhwan. Kiran, kamu sudah siap? Saya siap, Mas, lillahi ta'ala. Kalau begitu, kami akan menutup matamu. Ini untuk menjaga rahasia tempat di mana kamu akan dibayat. Bagaimana? Kalau memang gitu aturannya, nggak apa-apa. Seorang ikhwan mengeluarkan secarik kain hitam yang langsung membekap pandanganku, gelap seluruhnya, dan kurasai aku dipapah menuju sebuah mobil. Setelah itu aku tak tahu apa-apa, hanya guncangan dan suara mobilku dengar menderu membelah jalanan aspal. Aku pasrah dan aku merasa aku sedang berjalan di jalan yang telah dituntunkan Allah dan Rasul. Aku menuju pos pembayitan, kata Mas Dahiri sebelumnya. Pembayatan akan dilangsungkan di sebuah rumah yang dihuni beberapa ikhwan. Tapi itu bukan pos, melainkan rumah kontrakan kepunyaan salah satu anggota jemaah dari gerakan yang kumasuki ini.
Tapi ia tak memberitahu di mana. Pokoknya aku disuruh ikut dan pasrah saja. Sepenuturan Mas Dahiri lagi, aku dinyatakan lulus. Sebuah uji dan teror kejiwaan. Tahulah aku bahwa gerakan ini tak sembarangan merekrut kadernya. Mereka tak ingin orang yang masuk setengah-setengah, jadi hanya orang yang sudah dicabut akarnya yang bisa diterima. Dan aku adalah salah seorang yang telah dicabuti akar keberagamaannya, di mana ajaran yang kupahami selama ini tidak benar dan harus dibersihkan. Dan setelah semuanya tercabut, sedikit demi sedikit ditanami bibit akidah yang baru. Dengan tercerabutnya akar beragama yang memang kuakui sangat lemah itu, maka betapa mudahnya aku menerima dengan total semua doktrin gerakan, di mana aku harus mengakui bahwa selama ini aku bukan orang Islam. Dalil yang menjelaskan itu adalah surat Al-Maidah, yakni kalau kamu belum berpegang pada hukum Islam kamu adalah zalim, kafir. Dan aku amat sadar bahwa posisiku sekarang ini yang tak lain adalah kafir. Aku menyambut seutuh-utuhnya ajaran dan keyakinan baruku itu karena ajakan itu bersamaan dengan lempangnya hatiku untuk masuk Islam secara kafah. Aku ingin memeluk agamaku kembali dengan rasa baru dan bersiap masuk Islam kembali. Dan Islam yang kumasuki itu ialah Islam yang berkonsep hamba, totalitas menyerahkan dirinya, harta bendanya kepada Islam. Seseorang harus tahu benar apa yang dia masuki. Dia harus tahu bahwa yang akan dia masuki adalah sebuah lembaga jihad, sebuah jaringan di mana setiap diri memiliki tanggung jawab besar. Makanya, sebelum pembaitan aku menjalani masa-masa pembetulan niat dan pencabutan virus pikiran yang tidak-tidak. Dan hari Kamis ini puncak ujian itu, hari di mana aku akan diambil sumpah, hari ketika aku sedang tunaikan puasa sunat Senin Kamis. Hari ketika aku bayangkan diri seperti di komunitas Nabi yang dikelilingi sahabat-sahabatnya kala membayat mereka yang sadar memeluk Islam secara kafah. Dan aku dapatkan diri ini sudah dipapah memasuki sebuah rumah. Ya, rumah. Aku disuruh duduk di lantai dan ikatan mataku dilepas. Aku mengucek-ngucek mata dan bertanya, ini di mana? Di tanah Allah, jawab seorang ikhwan agak keras. Aku langsung terdiam dan tak bertanya lagi. Tak usah kamu bertanya ini di mana. Kamu persiapkan saja dirimu baik-baik, sebaik-baiknya, kata ikhwan yang lain. Mbak Kiran, silakan ngobrol dulu dengan Mas Sugi. Mas Dahiri memberitahu, tepatnya mengoperku. Aku berhadapan dengan Mas Sugi, yang lain duduk merapat di dinding. Hanya dalam tempo perbincangan singkat itu aku sudah rasakan ketertarikan yang sangat dengan Mas Sugi. Wih, bukan main retorika orang ini, ucapan-ucapannya tertata serupa teks tertulis, juga sangat tajam. Mungkin yang diajarkan gerakan ini adalah salah satunya mahir berkata-kata sebab kata-kata itu memicu orang lain untuk tertarik dengan ajaran jemaah ini. Maksud kamu kesini untuk apa? Tanya Mas Sugi dengan gelombang suara teratur dan mantap. Dan aku pun menjawab standar, bahwa aku ingin berdakwah, aku ingin berjuang menyelamatkan akidah umat Islam dan ikut serta memerjuangkan lahirnya Daulah Islamiyah di Indonesia. Dan setelah itu gilirannya berpidato di hadapanku. Aku dibantai sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Dahiri pertama kali, sehingga aku tak bisa lagi berkata apa. Ini adalah ujian terakhir. Filterisasi puncak sebelum langkah berikutnya. Intinya dalam ujian itu adalah memastikan bahwa aku sudah paham dengan apa yang kumasuki dan benar-benar berniat sebelum bayat dilangsungkan. Apakah kamu bersedia untuk tak masuk gerakan Islam yang lain selain jemaah ini? Insya Allah, katakan dengan tegas. Jangan pakai insya Allah, ya. Aku bersedia untuk tetap berada di jemaah ini dan tak akan pindah ke gerakan Islam yang lain. Apakah kamu bersedia memikul semua beban dan risiko berjuang di jemaah ini? Bersedia, benar, ya. Apakah kamu merelakan harta, diri, dan bahkan nyawa kamu sendiri sekiranya perjuangan ini membutuhkannya? Aku rela mempertaruhkannya, semuanya, semuanya. Kulihat Mas Sugi melirik ke ikhwan yang di sebelahnya, lalu ke arahku kembali, meminta ketegasanku kembali.
Sudah mantap, dengan memohon kekuatan dari Allah, aku sudah sangat mantap untuk turut berjuang bersama tentara-tentara Allah yang lainnya. Benar, dan ia menoleh lagi kepada yang lain-lainnya yang merapat di dinding, yang ditoleh kembali mengangguk tanda setuju. Sebelum bayat dilangsungkan, aku disuruh Mas Sugi membaca isi bayat. Ketika sudah selesai, aku menganggukkan kepala tanda sudah paham dan menerima sepenuhnya isi bayat itu. Ikuti apa yang kuucapkan, dan aku pun mengucapkan bayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna ilallah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Demi Allah, saya bersumpah kepada Allah di hadapan Komandan Tentara Pemerintahan Islam Indonesia, dengan setulus hati berjanji untuk menaati perintah Allah, Rasul, dan ulil amri. Saya bersumpah untuk tidak berkhianat, akan membela Komandan Tentara Islam Indonesia, dan saya siap untuk berjuang dengan jiwa raga dan nyawa saya dan apapun yang saya miliki untuk tegaknya hukum Islam di Indonesia. Demikian saya ini, semoga Allah membenarkan ucapan bayat. Allahu Akbar. Kulihat begitu banyak orang yang lega melihatku usai mengucapkan bayat. Aku disalami oleh mereka yang semuanya ikhwan. Inilah sosok saudara kita yang baru, kata Mas Sugi. Bagiku sosok di hadapanku ini adalah sosok mengagumkan. Yang katanya lagi kepadaku, Mbak Kiran, sekarang Mbak adalah saudara saya, adalah darah, adalah daging saya. Barang siapa yang melukai Mbak Kiran, saya juga turut terluka. Dan seterusnya Mbak Kiran bisa melindungi saudara Mbak Kiran sendiri, harus bisa melindungi saudara-saudara Mbak Kiran. Kini Mbak Kiran sudah resmi berhijrah sebagaimana Allah berfirman. Dan orang-orang yang beriman, dan hijrah, dan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, bersama-sama kamu. Mereka itulah termasuk golonganmu, umat Muhammad. Aku pun hanya mengangguk tanda takzim. Setelah dibayat dan dibacakan hak dan kewajiban warga negara Islam Indonesia, aku pun dioper ke pos di mana biasanya para uhti berkumpul. Di sana aku direkomendasikan untuk menemui seorang uhti yang bernama Auliah. Ketika pertama kali bertemu dengannya, berloncatan kesan di benakku, wah cantik juga ini perempuan, suaranya lembut, aura dari wajahnya meronakan kesejukan. Aku kagum, ia sangat perhatian, kuliah di kampus ungu. Tubuhnya kecil, motif roknya bunga-bunga, bagus. Sepenglihatanku ketika pertama kali bertandang ke pos itu adalah bahwa uhti jemaah ini umumnya berjilbab besar hitam atau coklat krem. Namun di sini agak sedikit lain. Tampak agak modis. Motif pakaian mereka juga banyak berwarna jreng dan dihiasi bunga-bungaan yang megar-megar, modis, tapi tetap longgar, tapi pakaiannya mengambil macam-macam bentuk, ada yang pakai jubah, kulot, bahkan ada yang memakai jeans. Jadi kalau aku menghadapi masalah, aku selalu disuruh menghubungi Mbak Auliah. Hanya saja, sekarang ini cuma sekali-sekali aku bertandang ke pos yang letaknya tak jauh dari kampus biru itu karena statusku sekarang ini masih tinggal di Pondok Ki Ageng. Di pondok, setelah prosesi pembayatanku usai, aku benar-benar menjalani kehidupan sufi. Ya, aku menjalani ritus sufi setelah hijrahku dari Mekah ke Madinah. Mekah adalah masa silamku yang beragama secara tidak benar, setengah kafir setengah Islam, dan kini aku sudah menapaki langkah dalam alam Madinah, yakni usaha-usaha membangun pemerintahan Islam yang diwujudkan dalam bentuk daulah, dalam bentuk negara. Aku yakin bahwa ini benar-benar perjuangan dan aku benar-benar telah masuk Islam kembali. Hakikat seorang hamba adalah mengabdi. Tiap hari aku saum, aku puasa. Aku bahkan tidak lagi mengonsumsi nasi dan daging. Kalau berbuka, cukup dengan roti tawar dicampur misis, margarin, dan susu. Aku makan 1-2 helai roti. Tiap hari demikian. Begitu sederhananya aku memahami kehidupan kaum sufi. Kusadari betapa sedikitnya wacanaku tentang laku sufi yang kupraktikkan sekarang. Tapi setidaknya aku mempraktikkannya, setidaknya aku beramal, ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan apalah guna.
sedikit tapi diamalkan, bersyukurlah diri mengamalkan itu. Nabi yang mengajarkan itu, satu ayat amalkan, dan aku ingin hidup sederhana, menaklukkan nafsu badaniku. Begitulah kehidupan sufi, makanan segitu sudah cukup. Kalaupun aku makan daging, itu bukan keinginanku sendiri, tapi ada yang memberikan. Suatu hari seorang santri pria yang juga mahasiswa kampus biru membelikanku ayam bakar untuk berbuka karena dia tahu bahwa aku suka puasa. Dan ia pun tahu bahwa aku hanya makan roti tawar. Karena ia tahu hidupku seperti itu, ia pun mengutus seorang temannya untuk membelikanku ayam bakar. "Kiran, ini ayam bakar dari Mas Afif," katanya. "Selamat ulang tahun." Dan bukan cuma ayam bakar ia belikan, tapi terkadang juga sate. Dan aku dengan senang hati menerima pemberiannya, walaupun dalam hati aku merasakan, biasanya kalau ada cowok yang suka memberi, itu ada maunya. Tapi aku diberi dan aku menerima saja. Dan aku menjauhkan buruk sangka yang tak beralasan atas orang lain. Aku tak mau bersuuzon, berburuk sangka. Itu dosa, hanya menambah-nambah daki laku. Dan aku tak mau itu merintangiku menempuh jalan awal menjadi muslim yang sejati-jatinya. Aku merasakan, perjalananku, safari beragamaku akhir-akhir ini benar-benar terasa indah. Terasa teduh, aku merasa bahwa jalan hidupku benar-benar mendapat limpahan kekuatan langsung dari Allah. Ritual ibadahku sangat keras, puasa tiap hari, sehabis salat maghrib, aku akan berzikir hingga Isya menjelang. Setelah Isya salat lagi, terus mengaji hingga capek. Kalau mau tidur, aku zikir hingga mataku sembab oleh tangis pertobatan dan derai-derai syukur yang terus mengiring dalam hatiku. Dan aku benar-benar sadar bahwa aku adalah hamba yang tak punya arti di hadapan Allah. Aku ingin berislam yang kafah yang bila menyebut nama Allah hatinya akan bergetar. Dan hatiku memang bergetar ketika melafazkan zikir kepada Allah. Tubuhku gemetar, aku merasakan bahwa itulah hubungan teragungku bukan sekadar romantis dengan Tuhanku. Pendeknya, aku terus melakukan ritual. Tiap malam aku bangun jam 3 pagi. Aku tidak tahu mengapa aku bisa rutin bangun sesubuh itu. Padahal aku adalah orang yang paling takut dengan yang namanya hantu. Apalagi di pondok ada isu beredar bahwa ada hantu yang mukanya rata. Tapi aku berani-berani saja ke belakang mengambil air wudhu. Tiap malam tahajud hingga azan subuh bersahut. Setelah tahajud aku bersila di atas ranjangku dan menyantap beberapa helai roti untuk persiapan puasa esoknya. Pergaulanku dengan santri-santri pondok pun lamat-lamat mulai tertutup. Terutama dengan santri cowoknya, kalau santri cewek tidak. Walaupun ada beberapa orang yang memang sadis denganku, beberapa orang yang pembawaannya agak ketus. Sampai pada suatu malam, ketika aku bersejingkat ke belakang untuk mengambil air wudhu, kulihat sinar rembulan menyembul di antara dedaunan nyiur. Begitu indah sinar itu, begitu dekatnya rembulan itu denganku. Aku melihat alam sekitarnya seakan-akan sujud. Sebarisan nyiur, rerimbunan perdu, bebatuan, seakan mengarahkan pandang kepadaku. Pandangan yang sejuk dan mendamaikan. Begitu pula ketika pagi-pagi aku berjalan sembari melihat dengan takjub kalong yang terbang bersaf-saf dengan rapinya berangkat entah kemana. Lalu kuarahkan pandanganku pada bunga-bunga bermekaran dan sedang mandi embun. Kurasai bunga-bunga itu seperti sedang menyapaku. "Hai Kiran, hai Kiran." Sepertinya mereka bisa berkomunikasi denganku. Kalau misalnya pulang malam, pepohonan nyi yang berbaris itu begitu dekat dengan hatiku, seakan-akan tunduk dan hormat. Tidak main-main aku mempersiapkan diri untuk memasuki ajang dakwah yang sesungguhnya. Hatiku kuasa sedemikian rupa dan aku berusaha untuk selesai dengan diriku sendiri sebelum aku mendakwahi dan mengajak orang lain untuk berhijrah dari paham agama lamanya. Dan saatnya sekarang aku berdakwah. Yang pertama ku cari adalah orang-orang di sekitar pondok. Kulihat ada seorang perempuan yang pakaiannya hampir sama denganku. Sama-sama besar dan gombrang, tapi bukan sambutan yang kudapat, tapi usiran.
ternyata Uhti ini adalah seorang salaf. "Mbak, kalau diskusi jangan di sini. Silakan keluar." Aku heran. Aku penasaran, sadis sekali dia denganku, mengusirku begitu saja. Saya hanya berdialog. Sebagaimana saudara seiman akan berbagi hikmah dengan saudaranya, bukan begitu? Iya, tapi jangan berdiskusi denganku. Sekarang ini, jangan. Dia menolak terus sembari memohon. Karena didorong rasa penasaran, aku mengumpulkan informasi kepada beberapa teman putri yang mau berbagi, terutama yang belajar di kampus biru. Dari merekalah aku kemudian tahu duduk soal mengapa dia mengusirku. Rupa-rupanya ia takut sekali dengan ustadznya. Diajak diskusi dia tidak mau terbuka, malah membentak-bentak. Dia tidak tahu bahwa aku gerah juga diusir seperti itu. Gagal dengan Uhti salaf itu, kudekati yang lainnya. Setiap sore aku mengajak orang untuk berdiskusi. Tapi aku merasakan ada gap yang cukup lebar antara aku dengan santri-santri pondok, atau karena jilbab dan jubahku terlalu kebesaran lantas mereka takut atau risih berada di sampingku. 3 bulan aku berdakwah di pondok, tapi hasilnya tetap nihil. Kuakui, gerakku di pondok tidak leluasa, sebab sejak awal aku memang sudah tak disukai. Maka aku pun memantapkan diri meninggalkan pondok Ki Ageng dan menuju pos jemaah.